Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak Ibu, saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fiddin, arsyadakumullah. Bersyukur kita di kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan, sekalipun diiringi dengan derasnya curahan hujan. Semoga menambah keberkahan dari apa yang kita lakukan di kesempatan sore hari ini. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa anzalallahu minas sama'i ma'an mubarakan, ya. Dan kami menurunkan air dari langit, air yang berbarokah. Jadi justru semoga menambah keberkahan bagi kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Di sore hari ini kaji kita tentang jannah kita sisipi terlebih dahulu. Sebenarnya kita ingin membahas nostalgia ahlul jannah, ya, tetapi kami ingin sedikit merevisi pembahasan tentang itu. Hanya tadi seharian agendanya padat, tidak sempat kita revisi lah. Kita selingi dulu, ya. Kita akan saja membahas ini, menguak topeng munafik, ya. Apa urgensinya materi ini nanti sambil kita coba bahas, ya, sehingga kemudian kita bisa melihat betapa pentingnya sebenarnya kita mengenali karakter munafik ini. Saya akan mulai dengan 3 golongan manusia, ya. Yang ini ada di dalam surat Al-Baqarah, ya. Ayat 1 sampai 20 juga boleh, ya. Ayat 1 sampai 20. Bahwa ternyata manusia nanti dari ayat pertama sampai ayat 5 Allah Ta'ala sebutkan karakter mukmin. Mukminunal haqqa, ya. Mukmin yang sesungguhnya. Ayat 1 sampai ayat 5. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan seterusnya. Karakter yang selanjutnya, golongan manusia yang selanjutnya adalah kafir. Ayat 6, ayat 7. 2 ayat. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum
la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir ya sama saja bagi kalian. A'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Dinasehati, diingatkan atau tidak diingatkan sama saja tidak beriman. Ini karakter orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, sombong dengan ayat-ayat Allah, ingkar terhadap hukum-hukumnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisawah. Allah kunci mati ya. Ala qulubihim, hati mereka, wa absarihim, penglihatan mereka, wa sam'ihim ya, pendengaran mereka. Ini karakter kafir. Dan ini adalah ujung yang tidak pernah ketemu. Karena keduanya ini akan senantiasa bermusuh-musuhan. Mukmin dan kafir. Ini dulu pernah kita bahas waliyullah dan waliyus syaitan ya. Ini waliyullah, ini waliyus syaitan. Waliyullah dan waliyus syaitan tidak pernah berdamai, tidak akan pernah damai, pasti bermusuhan. Nah menariknya ternyata kalau ini posisinya jelas, kafir posisinya jelas, Allah Ta'ala sebutkan ada karakter manusia yang tidak jelas. Inilah yang disebut dengan munafik. Ayat 8, 9 dan seterusnya. Bahkan sampai ayat 20, 12 ayat. Wa minan nasi ma yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ada di antara manusia yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan juga hari akhir, padahal sesungguhnya mereka bukan orang yang beriman. Yuhadi'unallah, mereka hendak menipu Allah walladzina amanu, dan juga hendak menipu orang-orang yang beriman. Ini munafik. Dan hari ini kita akan coba berkenalan dengan kelompok yang ketiga ini ya. Ini jelas mukmin, kafir juga jelas. Dan menariknya tadi kalau di dalam Al-Baqarah 1 sampai 20 ya. Nih. Satu sampai 5 mukmin. 5 ayat. Kafir disebutkan dalam 2 ayat, nggak perlu panjang lebar penjelasannya, jelas. Tapi munafik berapa ayat? 12 ayat. Karena memang kita butuh waspada dengan mereka. Dan menariknya kaum muslimin, dalam lintasan sejarah Islam, orang kafir tidak pernah mampu menaklukkan negeri-negeri Islam kecuali atas pertolongan orang-orang munafik ini. Benar kata Zainuddin MZ, orang munafik itu adalah musuh dalam selimut, ibarat api dalam sekam yang kerjaannya suka menggunting dalam lipatan. Pak Zainuddin kan ngomongnya gitu. Dari situ kita akan coba perkenalan apa itu munafik ya. Kalau menurut Ibnu Katsir, dia mengatakan, ingat, jadi munafik ini orangnya, nifak ini perbuatannya, karakternya nifak. Nah, orang yang memiliki sifat nifak ini namanya munafik. Kalau menurut Ibnu Katsir, yaitu orang yang menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Casingnya aja yang bagus ya. Tapi softwarenya bagaimana? Jahat ya. Casingnya mukmin, softwarenya kafir. Kalau Ibnu Juraid mengatakan ini, orang munafik adalah orang yang omongannya menyelisihi tindak tanduknya, batinnya menyelisihi lahirnya. Tapi lebih mudah yang kita maksud ini, munafik orang yang menampakkan keimanan
menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Jane kafir, tapi casingnya muslim mukmin. Bahkan bisa jadi tampilannya lebih soleh daripada orang-orang mukmin yang sesungguhnya. Nah, kaum muslimin harusadakumullah, kita akan coba tengok supaya nanti kita mengetahui juga ya bagaimana pergerakan orang munafik ini. Kalau di dalam lintasan sejarah Islam, awal kemunculannya kapan? Justru setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Di fase Mekah, ingat ya, dakwah beliau kan diawali di Mekah. Berapa lama dakwah di kota Mekah Rasulullah? Berapa lama? Sekitar 12 tahun. Di fase Mekah tidak ada orang munafik. Enggak ada orang munafik. Adanya orang kafir, ya. Karena orang kafir tidak ada yang ditakuti dari orang Islam, sehingga kekafirannya jadi tetap dinampakkan. Mereka berani untuk menampakkannya. Lah baru setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, berarti umat Islam itu punya wadah, punya negara. Sehingga pada waktu itu umat Islam itu memiliki kekuatan. Jumlahnya bahkan di kota Madinah itu adalah mayoritas. Setelah Mus'ab bin Umair itu dakwah ke kota Madinah, hampir semua pintu-pintu rumah yang ada di kota Madinah itu kemasukan cahaya Islam. Maka sebenarnya ada di dalam kota Madinah itu orang yang sebenarnya benci dengan Islam. Sebenarnya dia tetap yakin dengan akidah kafirnya, tapi karena jumlah umat Islam yang banyak dan memiliki kekuatan, sehingga dia tidak berani menampakkan kekafirannya, bahkan ditutupi dengan casing iman. Nah, dari situ kita akan belajar. Justru orang munafik itu akan merajalela di saat umat Islam itu mayoritas, di saat orang kafir itu minoritas. Nah, sekarang kalau kita tengok fakta kita hari ini, berapa jumlah umat Islam di Indonesia? Jumlahnya berapa? Jumlah penduduk berapa? 350-an juta. Yang muslim 83%. Mayoritas atau minoritas? Mungkin enggak ada orang munafik, mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Nah, dari situ hari ini kita butuh untuk mengenalinya, supaya kita itu tidak keliru memberikan keberpihakan, loyalitas, dukungan. Justru ternyata kita memberikan loyalitas dan dukungan kepada orang munafik yang sebenarnya di dalam hatinya itu ideologinya adalah ideologi kafir. Ya. Kalau dulu dedengkot munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Di zaman Rasulullah ini, sebelum Rasulullah itu hijrah ke Madinah, Abdullah bin Ubay, dia orang Yahudi ini, kepala sukunya Khosraj. Di kota Madinah itu ada dua kabilah, kabilah Aus dan kabilah Khosraj. Nah, ini pemimpin suku Khosraj ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Seandainya Rasulullah itu tidak hijrah ke Madinah, kemungkinan besar yang jadi pemimpin kota Madinah adalah ini. Tapi begitu Rasulullah hijrah ke kota Madinah, masyarakat simpatiknya justru malah kepada beliau. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul tidak mungkin melakukan perlawanan frontal terhadap Nabi, kecuali mereka menyembunyikan kekafirannya. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Lah kapan nanti mereka itu akan menampakkan kekafirannya? Kapan? Orang-orang munafik ketika mereka berkuasa, ketika mereka itu melihat bahwa umat Islam itu lemah. Sehingga hari ini mungkin kita dibingungkan, loh iki ana wong Islam kok koyone kok benci banget terhadap Islam.
Di saat dia berkuasa kemudian berani mengatakan yang sifatnya adalah melemahkan, ya, menyudutkan umat Islam, kita bisa membaca, oh ternyata jangan-jangan dia selama ini adalah munafik. Dia sembunyikan ideologi kafirnya, dia nampakkan keislamannya. Jadi kalau kita belajar kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul sholat jamaah, Pak. Puasa Ramadan ya puasa Ramadan. Haji, berangkat haji bersama Rasulullah. Berperang, bahkan berbagai macam peperangan juga diantaranya diikuti oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi jangan dikira kalau orang munafik itu nggak sholat. Kalau sekarang malah sing ngakune Islam bae ora sholat. Lah Bapak Ibu saudara-saudari, kaum muslimin dan rahimakumullah. Dari sini yuk kita kenalan lebih detail supaya nanti kita bisa memahaminya, untuk membedakan, dan kita juga untuk muhasabah, ya. Kita bercermin, jangan-jangan di dalam diri kita ada karakter di antara karakter orang munafik. Nifak ini ada dua, Pak. Satu yang disebut dengan nifak akbar. Ini nifak i'tiqadi, bersifat keyakinan, ya. Jenis nifak akbar ini dihukumi nanti yakhruju minal milah, dianggap sudah keluar dari agama, murtad. Kalau yang jenis nifak akbar dihukumi murtad, kekal di neraka. Karakternya apa? Dia memang menyembunyikan kekafiran. Mohon maaf, contohnya sebenarnya dia komunis, Pak. Komunis tidak kenal agama, bahkan menganggap agama itu adalah candu. Tapi karena dia tinggal di suatu tempat di mana mayoritas Islam, maka berpuluh-puluh tahun dia sembunyikan ideologinya. Ideologi apa? Komunisnya itu tadi, dia sembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Dia nampakkan apa? Casingnya tadi apa? Casingnya Islam, casingnya orang beriman. Di dalam hatinya sebenarnya dia sangat benci Islam. Jenis nifak ini nifak ideologis, nifak batin. Ini lebih dahsyat dibandingkan dengan kafir tulen. Jadi justru bagaimana? Lebih dahsyat dibandingkan dengan kafir tulen. Kalau kafir tulen, kita orang-orang yang beriman, orang-orang Islam itu tahu bahwa dia itu musuh. Tetapi kalau yang jenis ini, kita tahunya bagaimana? Kita tahunya dia kawan, kita tahunya dia itu adalah saudara, padahal sebenarnya menikam dari belakang. Ini munafik, musuh dalam selimut ini. Bukan istri loh ya, musuh dalam selimut istri gitu. Teman ya itu ya, bukan musuh ya. Nah, ada nifak jenis yang kedua, yaitu nifak ashar, nifak kecil. Sering juga disebut dengan nifak amali, nifak perbuatan. Untuk jenis ini dia mukmin, jadi di dalam hatinya tidak membenci Islam, yakin dengan ajaran Islam, yaitu tidak mendustakan Islam. Hanya perilakunya mirip dengan orang munafik. Ini nifak lahiriah. Inilah nifak yang pernah dikatakan oleh Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang tabi'in. Dia pernah mengatakan di dalam Sahih Al-Bukhari, aku bertemu dengan 30 orang sahabat. Ibnu Abi Mulaikah ngaku ketemu dengan 30 orang sahabat yang masih hidup pada waktu itu, dan semuanya khawatir di dalam dirinya ada tanda-tanda munafik. Nah, yang dimaksud adalah ini nifak ashar. Kalau para sahabat saja khawatir di dalam dirinya ada tanda munafik, tentu kita mestinya lebih waspada lagi. Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin,
Ini nifak ada dua, nifak akbar, nifak ashor. Nah sekarang kita kenalan aja langsung. Yuk kita kenalan. Nifak akbar, ciri-cirinya seperti apa? Perilakunya seperti apa? Tadi bagaimana? Dihukumi bagaimana? Telah murtad, batal syahadatnya, batal keislamannya. Ya. Ciri yang pertama, Islam dan imannya ini memang dusta. Sejak awal itu memang dia itu tidak sungguh-sungguh dengan syahadat yang diucapkannya. Ya. Tadi Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata amanna billah, saya beriman kepada Allah, ya. Wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, tapi Allah Ta'ala berfirman wa ma hum bimu'minin, padahal sesungguhnya mereka bukan orang yang beriman. Loh, kenapa kok menampakkan keimanan? Ini yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka hendak menipu Allah, hendak menipu orang-orang yang beriman. Kalau Allah ditipu tidak mungkin, tapi yang mungkin kena tipu siapa? Orang yang beriman, karena dia mengiranya bahwa dia sama, dia itu adalah temannya. Wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri sedang mereka tidak sadar. Coba sekarang saya ajak melogikakan, kira-kira alasannya apa ada orang kok pura-pura Islam, pura-pura beriman? Kira-kira alasannya apa? Ada maunya enggak? Jadi sekali lagi, di dalam hatinya dia menyembunyikan kekafiran. Kalau mungkin di hari ini, di zaman kita, menyembunyikan ideologi komunisnya. Contohnya adalah seperti itu. Tapi tadi dia sembunyikan ideologi komunisnya. Dia nampakkan dia sebagai seorang muslim, bersahadat, sholat, puasa, bayar zakat, bahkan mungkin berangkat haji, bahkan mungkin berangkat umroh. Karena jika dia menampakkan kekafirannya, ideologi komunisnya di tengah-tengah umat Islam yang mayoritas dan memiliki kekuatan, dia tidak bisa survive, tidak bisa bertahan hidup. Bahkan ini adalah strategi bagaimana dia akan menata untuk kembali berkuasa. Sehingga maaf kalau di negeri kita kan ada periodisasi ya. Orde Lama komunis gimana di zaman Orde Lama? Tumbuh berkembang karena memang ideologinya pada waktu itu nasakom, nasionalis, agama, komunis. Ya sudah bebas. Kemudian muncul Orde Baru sejak tahun berapa? 65-66, ketika diberantasnya komunisme. Di saat itulah mereka kemudian underground, bergerak di bawah tanah. Maka dia menyembunyikan ideologisnya, ideologi komunisnya, kekafirannya, menampakkan jati diri mungkin sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Dia sembunyikan syahadat dan keislamannya hanya lahir saja. Mereka tidak siap menerima tuntutan syahadat, itu tidak siap. Yang diterima yang dohir-dohir, sekedar bersiasat hingga kembali mereka berkuasa. Ketika berkuasa, mereka akan menampakkan jati diri aslinya. Sehingga tiba-tiba mungkin mengatakan bahwa mbok nek jadi orang Islam, Islam sing Indonesia wae, aja Islam ke Arab-Araban. Orang Islam itu orang yang ideologinya tertutup. Nah, ini kan
berani ngomong ketika sudah berkuasa. Ini karakter yang pertama. Mereka membenci Islam dan membenci ajaran Islam. Karakter yang kedua, ya. Di dalam surat An-Nisa ini ayat 61 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Wa idza, dan tatkala qila lahum, dikatakan kepada mereka, ta'alu ila ma anzalallah, mari tunduk, kamu tunduk kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yang diturunkan, ya, hukum kepada Rasul, yang diturunkan kepada Rasul. Ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa, kamu akan melihat orang-orang munafik yasudduna, mereka itu menghalang-halangi manusia untuk tunduk taat kepada hukum Allah. Pokoknya kayaknya itu benci banget dengan istilah apa yang disebut dengan kata syariat Islam wijan. Pokoknya kerungu kata syariat Islam rasanya gimana? Guatel, panas, gemeletek gitu kan. Karena saking bencinya. Makanya disebutkan di dalam ayat ini, ya, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, ketika mereka diseru untuk tunduk kepada hukum yang telah Allah turunkan, syariatnya Allah, syariat Islam, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa, kamu akan melihat orang-orang munafik itu yasudduna, menghalang-halangi manusia, 'anka sududa, dengan sangat keras menghalangi manusia untuk tunduk taat kepada aturan-aturan Allah itu tadi. Karakter munafik seperti itu. Jadi seandainya mereka menerima sebagian dari ajaran Islam bukan karena taslimnya, bukan karena dia berserah diri, bukan karena dia menerima tuntutan syahadat. Masih ingat ya, kita sudah membahas syarat sahnya syahadat. Apa saja? Apa saja? Berapa jumlahnya? Syarat sahnya syahadat berapa? 7. Apa saja? Al-ilmu 2, yakin 3, qabul. Qabul itu apa? Menerima. Ilmu, yakin, qabul. Qabul itu apa? Siap menerima tuntutan ketika orang itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi orang munafik tidak seperti itu. Tidak qabul syahadatnya, tidak siap menerima tuntutan syahadatnya. Seandainya orang munafik kok sholat, orang munafik kok bayar zakat, orang munafik kok berangkat haji, bukan karena dia itu tunduk dengan hukum Allah, bukan. Cuma karena kebetulan ajaran Islam yang dalam urusan itu tidak bertentangan dengan hawa nafsunya. Toh sholat kan dohirnya, orang kalau melihat orang sholat, oh kayak wong soleh. Sehingga nanti kalau orang munafik sholat, sholatnya apa? Yura'unan nas, hanyalah riya di dalam pandangan manusia. Seandainya dia berangkat haji bukan karena dia itu tunduk kepada aturan Allah dan ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, hanya untuk mencari status sosial sehingga orang semakin yakin, oh dia muslim, layak untuk didukung. Bisa jadi seperti itu. Sebaliknya, mereka menolak ajaran Islam, ajaran yang menghalangi kepentingannya, menghalangi hawa nafsunya. Dari sini intinya mereka benci terhadap aturan Islam, itu benci. Maka mungkin ketika bicara riba dia tidak sepakat. Ketika bicara potong tangan bagi yang mencuri, dia menolak. Ketika bicara hukum rojam, dia memusuhi. Dan berbagai aturan-aturan Islam.
karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, bertentangan dengan kepentingannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang munafik itu suka mengolok-olok orang yang komitmen terhadap dinul Islam. Kita belajar dari surat Al-Baqarah ini ayat 13. Tadi ya 8 sampai 20-an bicara tentang watak orang munafik ini. Di antaranya ini, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan tatkala mereka diseru untuk beriman, dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana berimannya manusia-manusia itu. Manusia itu siapa? Maksudnya suruh beriman seperti imannya sahabat. Dulu sahabat Nabi imannya bagaimana? Begitu ada perintah, komitmen mereka bagaimana? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ini sahabat. Jadi pokoknya mbok perintah apa wae, mbok sing ngabot sing enteng, mereka sami'na wa ata'na. Nek jenengan kan mboten. Sami'na wa pikir-pikir. Wa asoina sih mungkin enggak, tapi mikir-mikirnya agak lama gitu loh. Begitu dengar sering wa ahalallahul bai'a wa harrama riba gitu kan. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Iya ngerti riba haram, tapi mengko disit lah, tok pikir-pikir disit lah. Kalau sahabat bagaimana tadi? Sami'na wa ata'na. Begitu ayat Homer turun gitu ya, padahal mereka itu lagi memegang Homer, mungkin mau diminum, ya sudah langsung diletakkan, dicampakkan. Ini karakter sahabat. Begitu turun surat Al-Maidah ayat 90, innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsun min amali syaitan, ya sudah, mereka sekalipun demen sekali dengan Homer langsung ditinggalkan. Sehingga hari itu kota Madinah itu banjir Homer, ditumpahkan. Nah kita kan duwe stok ya tak ora tak minum, tapi tok dol. Jadi dijual gitu. Kalau sahabat enggak, sami'na wa ata'na. Lah orang yang modelnya kayak gitu, menurut orang munafik ketika diseru, mbok kamu beriman seperti berimannya para sahabat itu loh. Apa jawab orang munafik? Qalu anu'minu kama amana sufaha. Apakah saya itu harus beriman seperti berimannya orang-orang bodoh itu? Jadi justru orang yang komitmen terhadap aturan Allah, sami'na wa ata'na, justru sama orang munafik disebut apa? As-sufaha, wong bodoh, wong saklek, jumud. Jadi mereka membuat lakop-lakop, julukan-julukan yang buruk terhadap orang-orang yang komitmen terhadap Islam. Yang yakin terhadap Islam mereka sebut bodoh. Yang komitmen terhadap Islam dituduh justru malah radikal. Yang loyal terhadap Islam dicap ideologinya tertutup, fundamentalis, ekstremis, ke-Arab-Araban dan sebagainya. Karakter munafik seperti itu. Sehingga nanti orang-orang awam takut untuk komitmen terhadap Islam, jadi takut. Takut dicap radikal, ekstremis, teroris, fundamentalis dan sebagainya. Ini yang ketiga. Yang keempat, karakter nifak akbar. Nah ini termasuk karakter yang sangat dominan. Mereka loyal terhadap orang-orang kafir. Loyal itu apa? Setia, cinta, berpihak, ya. Tunduk. Ini loyal. Kita pelajari lagi nih Al-Maidah 51, kita tambah 52, kita gandengkan ini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Yang diseru orang-orang beriman ini. Hei orang-orang yang beriman, la tattakhidu, janganlah kalian jadikan al yahuda, orang-orang Yahudi, wan nasara, orang-orang Nasara, aulia, menjadi aulia, menjadi teman dekat, menjadi yang kita berpihak kepadanya, yang kita dukung, yang kita angkat sebagai pemimpin. Ini larangan ini. Yang kita itu loyal terhadapnya. Kita dilarang loyal terhadap Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ba'duhum auliya uba'ad. Sebagian Yahudi dan Nasrani loyal terhadap sebagian Yahudi dan Nasrani yang lain. Mereka memiliki loyalitas. Maka kalau kita mengangkat pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani, berarti kita itu sudah menyerahkan kekuasaan kepada mereka. Kita berarti umat Islam dikuasai oleh mereka. Maka Allah mengancam orang-orang yang memberikan loyalitas kepada orang Yahudi dan Nasrani, diancam, wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Siapa di antara kalian kok loyal kepada Yahudi dan Nasrani, maka dia bagian dari yang dia loyali. Dia bagian dari Yahudi dan Nasrani itu tadi. Innallaha la yahdil qaumad dhalimin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang zalim. Ini jelas larangannya di dalam Al-Maidah 51. Tapi di ayat 52 Allah Ta'ala sebutkan karakter orang munafik. Fataral ladzina fi qulubihim maradun. Maka kalian akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Ayo baca nanti Al-Baqarah lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya ada penyakit, Allah tambah penyakit itu di dalam hati itu orang tadi. Siapa? Siapa berarti yang dibicarakan kalau fi qulubihim maradun? Siapa? Orang munafik. Ternyata disebutkan fatarul ladzina fi qulubihim maradun. Kamu akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yusari'una fihim, bersegera mendekati orang Yahudi dan Nasrani. Wong jelas dilarang, malah bersegera mendekati. Maka hari ini kita kan nampak, kita kan melihat kan, wis jelas, ayatnya jelas ini. Bukan pembodohan ya ini ya. Al-Maidah 51 bukan pembodohan. Ya memang seperti itu maknanya. Tapi kenapa ada tokoh agama justru malah yusari'una fihim, bersegera mendukung, membela mereka? Berarti jangan-jangan mereka termasuk orang-orang yang bagaimana? Alladzina fi qulubihim maradun, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Yang ada ustadz aja yang kreatif banget. Ahok itu bahasa Arab Bapak Ibu. Coba baca di dalam hadisnya, unsur ahoka doliman au madluman. Tuh, di situ ada kata ahok loh. Unsur ahoka, tolonglah saudaramu. Loh, malah ahoknya artinya sedulur. Berarti kudunya gimana kalau sedulur? Unsur ditolong, dibela. Ada ya Pak Ustadz yang bilang kayak gitu ya? Kreatif sekali. Saya malah, aku malah nembe mudeng iki nek ahok itu ternyata bahasa Arab gitu loh. Dari kata ahi ya. Ahoka, unsur ahoka itu. Nah ini model-model dai yang seperti ini, dai yang yusari'una fihim, bersegera mendekati Yahudi dan Nasrani ini. Sekarang kita analisa, kenapa kira-kira ada orang yang ngakunya Islam, ngakunya seorang ulama, ngakunya tokoh agama, ngakunya tokoh masyarakat, kok yusari'una fihim? Kira-kira apa yang mereka cari? Takut dengan kekuasaan dan pengaruh orang-orang kafir jika tidak berpihak kepada mereka. Silo karena orang kafir ternyata teknologinya lebih maju, dananya lebih kuat, jumlahnya mungkin lebih banyak,
strateginya mungkin lebih mapan, sehingga kemudian ini ada orang-orang yang ngakunya Islam tapi sebenarnya gentar, takut dengan orang-orang kafir, sehingga dia bersegera untuk DP menghinakan diri di hadapan mereka. Jadi tim suksesnya bisa jadi pembela hukumnya. Atau mungkin faktor yang kedua, mengharapkan kemuliaan dan kedudukan dunia dari orang-orang kafir itu tadi. Celakanya dia menjilat dan mencintai orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani itu tadi, dan rela memusuhi, memerangi saudaranya sendiri. Karakter munafik seperti ini. Sekali lagi, sepanjang sejarah ditaklukkannya negeri-negeri Islam oleh orang kafir ya karena ada ini, orang-orang munafik yang loyal terhadap orang-orang kafir itu tadi. Makanya dulu pernah kita bahas pentingnya loyalitas seorang muslim. Kita boleh kalah dari sisi persenjataan, kita boleh kalah dari sisi dana, kita boleh kalah dari sisi teknologi, tetapi ketika umat Islam loyal dengan Islam, dengan saudaranya sesama muslim, orang kafir tidak akan bisa menaklukkan kita. Yang kelima, orang munafik itu penebar hoak. Hoak itu apa? Bukan Ahok. Apa itu hoak? Berita bohong. Kalau saya baca di Musnad Ahmad ya, 1400 tahun yang lalu beliau itu pernah bersabda, inna amama dajjali sinina khoda'ah, sesungguhnya menjelang kemunculan Dajjal itu akan muncul sinina khoda'ah, tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan. Hadis ini dulu sudah kita kaji terkait dengan asyratus sa'ah ya, tanda-tanda dekatnya kiamat. Waktu itu belum zaman Android, belum zaman media sosial marak seperti hari ini. Hari ini baru saya merasakan apa yang dikabarkan oleh beliau, ya mungkin ini. Berita bohong itu sedemikian mudah menyebar luas melalui apa tadi? Medsos. Wong jenengan begitu dapat postingan artikel apa saja, wah kepenginan apa? Share. Bahkan mungkin nembe diwaca judulnya tok, wah judulnya apa? Share. Padahal hoax. Jangan dikira bahwa hoax ini tidak punya tujuan, Pak. Jadi ada orang-orang yang memang sengaja merancang sedemikian rupa artikel-artikel dan berita-berita hoax ini. Memang mereka bikin. Disisipi dengan data-data yang valid, disisipi dengan angka-angka statistik yang mungkin membuat orang itu menjadi semakin yakin bahwa ini kabar benar, tapi sebenarnya kebohongan. Dan kalau kita belajar di dalam surat An-Nur ayat 11, ini karakter orang munafik. Siapa sih yang menyebarluaskan kabar dusta, kabar bohong bahwa Ibunda Aisyah telah melakukan perbuatan keji? Allah Ta'ala sebutkan, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Golongan kamu juga maksudnya bagaimana? Orang yang nampaknya Islam. Hari ini dengan merajalelanya berita bohong, dibingungkan kita. Sehingga beliau menyebutkan di dalam Musnad Ahmad itu tadi, yusaddaku fihal kadhib. Di zaman itu orang yang pendusta malah dibenarkan. Wa yukadzibuna fiha shadiq, yang benar malah dianggap dusta. Wa yu'tamanu fihal khain, pengkhianat malah dipercaya. Wa yukhawanu fihal amin,
orang yang amanah malah dianggap sebagai pengkhianat. Hari ini kadang kita dibingungkan seperti itu. Sehingga kenapa orang munafik kok kemudian membuat berita-berita hoak disebarluaskan sedemikian rupa? Mereka punya keinginan, ingin menampakkan citra diri mereka supaya nampak bagus, ingin menjatuhkan lawan. Dalam hal ini adalah Islam. Bagaimana Islam disudutkan sedemikian rupa sehingga orang kemudian mencibir, memandang sebelah mata terhadap Islam. Yang jelas dengan merajalelanya berita bohong memunculkan keresahan di dalam tubuh umat Islam itu sendiri, sehingga kemudian dibingungkan, jane endi sing bener. Kita sudah percaya jangan-jangan kabar bohong, makanya orang jadi resah, susah membedakan mana yang fakta, mana yang tipu daya. Sehingga nanti yang diinginkan dari berita hoak ini tadi adalah umat Islam terkena subhat, tidak mengenal mana yang hak, mana yang batil, dibingungkan mana hidayah, mana dolalah, dibingungkan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar dengan berita bohong semacam itu. Dan ini kerjaan orang-orang munafik juga. Yang keenam, orang munafik itu justru malah kerjaannya ngajak kepada yang mungkar, ngalang-alangin perbuatan ma'ruf. Surat At-Taubah ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan, ya, sebagian dengan sebagian yang lain itu adalah sama. Ya'muruna bil munkar, mereka menyuruh berbuat mungkar, wa yanhauna 'anil ma'ruf, mereka itu melarang berbuat ma'ruf, wa yaqbiduna aydiyahum, mereka menggenggamkan tangannya, pelit, bahil. Nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah, Allah pun lupa kepada mereka, melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasikun, orang munafik adalah orang-orang fasik. Makanya kita lihat kadang ada umat Islam, ada orang Islam justru malah lebih berpihak kepada berbagai macam kesyirikan. Ini ada orang Islam tapi pembelaannya terhadap kesesatan malah luar biasa. Ketika umat Islam konflik dengan Ahmadiyah, ini ada tokoh Islam justru malah bela Ahmadiyah. Ketika umat Islam ada konflik dengan Syiah, ini ada tokoh Islam malah justru bela-bela Syiah. Karakter munafik seperti itu, ya. Melindungi berbagai macam kemungkaran. Saya teringat itu kasus di Bogor itu, ketika ada kasus gereja HKBP, ada tokoh Islam justru malah bela gereja, bukannya bela umat Islam. Melindungi berbagai kemungkaran. Sebaliknya mereka memusuhi terhadap orang-orang yang komitmen terhadap tauhid dan juga as-sunnah. Ini karakter munafik. Dan kemudian yang ketujuh, orang munafik suka menghembuskan perpecahan di dalam barisan umat Islam. Bahkan terkadang mungkin berkedok, ya, dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Coba kita pelajari ini surat At-Taubah ayat 107 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waladina tahadu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsada liman haraballaha wa rasulah min qabl wa la yahlifunna inna aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan di antara orang-orang munafik ada yang ittahadu, mereka itu mendirikan masjidan. Jadi orang munafik bikin masjid, Pak. Mungkin bikin yayasan peduli pesantren, kan bagus-bagus. Tapi tujuannya apa? Diroron, untuk menimbulkan bahaya, menimbulkan kemudorotan terhadap orang-orang beriman. Wa kufron, dibangun di atas kekafiran. Wa tafriqon bainal mu'minin,
untuk memecah belah barisan umat Islam. Jadi mereka faham betul Pak ya, bagaimana strategi stick and carrots itu. Strateginya Amerika bagaimana tadi? Stick and carrots. Apa itu? Alah orang mudeng iki apa? Ini jadi kita itu diperlakukan kayak kelinci. Nek orang manut dapat stick. Stick itu apa? Gebuk. Gitik nek orang manut. Tapi kadang modelnya dengan dikasih carrots. Apa itu carrots? Wortel. Dikasih bantuan masjid. Pesantren dikasih bantuan ini, bantuan itu, bantuan ini. MI dikasih bantuan ini, bantuan itu. Tapi ada maunya. Mereka pakai cara seperti itu ya. Untuk apa? Diroron, menimbulkan kemudorotan bagi orang yang beriman. Kufron, pemberian itu dibangun di atas kekafiran. Wa tafriqon bainal mu'minin, untuk memecah belah barisan umat beriman. Tadi mungkin bikin masjid, mungkin bikin lembaga-lembaga peduli, pesantren dan sebagainya. Tapi dengan ini semua mereka hendak menebarkan fikrah pluralisme, fikrah liberalisme, supaya menghargai kebinekaan dalam tanda kutip, supaya kemudian mereka memunculkan, sudahlah mbok jadi orang Islam sing arif, sing bijak, yang menghargai kearifan lokal. Nah ini kan jadi macam-macam loh. Kok ada Islam seperti ini? Mestinya Islam ya Islam. Dan intinya targetnya adalah deradikalisasi. Ini bahasa saja, deradikalisasi. Bahasa yang dimaksud supaya umat Islam tidak loyal dengan ajaran Islam. Bahasanya seperti ini. Karena tadi yang loyal disebut radikal, maka harus ada program deradikalisasi supaya umat Islam itu lihat-liut. Karena yang komitmen dianggap apa? Radikal. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin arsyadakumullah, inilah diantara karakter munafik. Jumlahnya banyak nanti kalau di dalam Al-Quran ayat-ayatnya sedemikian banyak. Allah mengungkap ya topeng munafik itu ya. Nah kemudian kaum muslimin, kita coba tengok apa ini hukuman orang yang di dalam dirinya atau termasuk nifak akbar. Ingat, nifak akbar ini membatalkan keislaman, menyebabkan orang ini terancam kekal di neraka, bahkan ditempatkan di dasarnya neraka. Ini dalilnya At-Taubah ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum 'adzabun muqim. Wa'adallah, Allah mengancam al-munafiqina wal munafiqati, orang munafik baik laki-laki maupun perempuan, wal kuffaro. Nah menarik, di dalam ayat ini ternyata orang munafik dibarengkan, dibersamakan, digandengkan dengan orang-orang kafir. Karena dihukumi sama, nifak akbar dihukumi sama seperti kafir tulen. Sudah dianggap murtad, sudah dianggap keluar dari Islam, sehingga diancam kekal di neraka sebagaimana orang kafir. Naro jahannama khalidina fiha, mereka kekal selamanya di dalamnya. Hiya hasbuhum, cukuplah neraka itu bagi mereka. Wala'anahumullah, Allah melaknat mereka, Allah marah, Allah murka, Allah jauhkan dari rahmatnya. Walahum adzabum muqim, dan bagi mereka ada azab yang kekal. Bahkan tadi, karena orang munafik dihukumi lebih berbahaya daripada orang kafir tulen, maka hukumannya pun lebih berat daripada yang kafir tulen. An-Nisa 145.
innal munafiqina fi darkil asfalin minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik akan ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Ingat kaum muslimin, siksa neraka itu bertingkat-tingkat. Yang paling ringan yaitu orang yang disiksa di neraka yang dangkal. Semakin ke dalam, semakin dahsyat siksanya. Kalau yang paling ringan bagaimana? Masih ingat ibu? Orang yang api neraka itu menyentuh sampai mata kakinya. Enggak sampai lutut, enggak, cuma sampai mana? Sampai jengkol, sampai polok saja. Tapi saking panasnya, otak gemletek mendidih. Usus itu brodol keluar itu dari tapak kakinya. Ini yang paling ringan. Dia merasa bahwa dialah orang yang paling berat siksanya. Dia mengira tidak ada orang yang disiksa melebihi dirinya. Padahal yang paling ringan. Lah orang munafik tidak di neraka yang dangkal, bahkan diletakkan di dasarnya neraka. Karena ini memang lebih buruk daripada kafir. Kalau orang kafir kita paham betul, dia musuh. Tapi orang munafik, kita tahunya dia itu saudara, kita tahunya dia itu kawan, tapi ternyata menikam dari belakang. Maka Allah hukum dengan hukuman yang paling dahsyat, melebihi orang kafir. Inilah nifak akbar. Nah, sekarang kita coba tengok nifak ashor. Ini yang kayaknya kita harus waspada. Kalau jenis yang pertama tadi, saya percayalah Bapak Ibu semoga aman dari nifak akbar. Apa yang ada yang masih benci dengan aturan Islam? Ada? Ibu-ibu ada yang dibenci gak dari aturan Islam? Gak ada? Poligami gimana ibu? Nyuwun ngapunten loh, langsung tekoke kuwi. Ya itu kan bagian dari aturan Islam gitu maksudnya. Karena nanti kalau benci nanti tadi masuk kategorinya nifak akbar, gitulah. Ya ora kuat nglakoni ya ora apa-apa, tapi jangan sampai membenci dan mendustakannya gitu. Nah, sekarang kita coba bahas nifak ashor. Ini yang Umar bin Khattab saja pernah menghadap kepada sahabat Hudzaifah al-Yaman. Begitu ketemu dengan sahabat Hudzaifah, orang sekali berumar itu kemudian bertanya, "Wahai Hudzaifah, apakah engkau melihat di dalam diriku ada salah satu tanda di antara tanda orang munafik?" Nah, yang dimaksud nifak ashor ini. Umar loh Pak, Umar saja khawatir di dalam dirinya ada kemunafikan. Nah, nifak ashor itu apa? Ini banyak berdusta. Ini tanda nifak ashor. Cok ngapusi mboten? Bu nate ngapusi napa dereng? Nek jawabnya pun kok mboten pas. Sering gitu loh. Nek pun kayaknya kok sepisan tok. Padahal ini di dalam Sahih Al-Bukhari kan disebutkan ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik ada 3 Pak. Idza hadasa kadzaba, jika bicara dusta, wa idza wa'ada ahlafa, jika berjanji suka melenjani, wa idza tumina khana, ketika dipercaya khianat. Kok kayaknya 3-3-nya ada ya di dalam diri kita. Wong nek ngomong putune nangis, ngene nang-nangi pripun? Ngene nang-nangi pripun? Cep meneng kok tak tukokke es krim. Bareng meneng pripun? Ditukokke napa mboten? Mboten, wong niate ya pancen ngapusi. Ini tanda munafik. Loh, wong anu karo putu napa nggih dosa? Ya dosa, wong ini namanya saja berdusta. Sekecil apapun kebohongan, ingat mengeluarkan kita dari sifat syidik. Dulu pernah kita bahas, orang yang sidik jangankan ngomong yang serius, ngeleweh saja dia tidak berani bohong. Ini orang yang sidik. Wa idza wa'ada ahlafa, jika janji suka belenjani. Pak Bu mangke ampun kesupe nggih kumpul jam kalih.
Sudah sepakat janji jam 2 kumpul. Tekane jam pinten? 3. Munafik. 2 tanda ini akan lebih kentara nyuwun ngapunten nek jenengan banyak hutang. Biasanya orang kalau hutang gimana? Nek ngomong ngapusi, nek janji. Ini menurut Rasulullah loh. Rasulullah kan sering kalau di dalam sholat itu doa berlindung dari hutang. Doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami. Apal? Sing apal kayaknya utangnya akeh. Sing orang apal alhamdulillah berarti orang dua utang. Ketika itu Ibunda Aisyah kemudian bertanya, ya Rasulullah, kenapa jenengan kok banyak sekali berlindung dari hutang? Kok kayaknya jenengan takut dengan hutang? Kenapa? Rasulullah kemudian bersabda, inna rajula idal horima, karena sesungguhnya seseorang kalau dia terbelit hutang, fahadasa fakadaba, dia itu kalau ngomong senenge ngapusi, wa wa'ada fa'ahlafa, kalau janji senenge belenjani. Begitu ditagih, jane ya nu pancen ora duwe duit, ngomongnya kepripun? Alah mbok mau gasik mengeneh ya. Iki ya wis dienggo tok weken maring anake sangu sekolah, bojone kondangan dan sebagainya. Jane ora duwe duit blas. Wis rika mengeneh maning ya ngesuk sore. Barang sore-sore mengeneh ditekani maning kepripun? Alah rika kesoren ya duitnya wis kanggo lah. Ini model orang punya utang kayak gitu. Tanda munafik. Ditambah ini wa idza tumina khona, jika dipercaya khianat. Dipercaya, kita tidak bicara tentang anggaran, tidak dipercaya terkait dengan amanah harta yang banyak, bukan. Mungkin dititipi sesuatu untuk tetangga, oh kita harus jaga dengan baik. Kalau tidak, kita sudah terjangkit 3 tanda di antara tanda orang munafik. Nah kalau ditambah 1, tadi ya 3 tambah 1, melampaui batas jika berdebat. Ini lebih lagi. Sahih Al-Bukhari, arba'u hilalin mangkunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 hal. Jika 4 hal ini ada di dalam diri seseorang, dia munafiqan khalisan, munafik tulen. Kalau tadi munafik tok, nek telu, nek papat tambahin apa? Tulen. Jadi munafik saja ada fotokopian, ada yang asli ini. Ini munafik tulen. Tandanya apa? Yang 3 sama. Idza hadasa kadaba, jika bicara suka dusta. Wa idza wa'ada ahlafa, berjanji suka mengingkari. Wa idza ahada ghodaro, jika dia itu disumpah dia itu khianat. Wa idza khosoma fajaro, ditambah 1, jika berdebat senenge ngeyel, melampaui batas. Wa man kanat fihi khoslatun min huna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Barang siapa di dalam dirinya ada salah satu tanda dari tanda ini, berarti dia ada tanda munafik di dalam dirinya sampai dia menghilangkannya. Kalau keempat-empatnya ada, berarti dia apa? Munafiqun khalison, munafik tulen. Satu lagi, tanda orang munafik, malas sholat jamaah. Ada yang munafik enggak nih? Ini tanda munafik lah ini. Malas sholat. Innal munafiqina yuhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik hendak menipu Allah, dan dia, ya Allah akan membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila salat, jika dia berdiri bangun untuk salat, qamu kusala, dia berdiri dengan malas. Yura'unan nas, salatnya hanya untuk bermaksud ria saja. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dia tidaklah menyebut Allah kecuali sedikit. Ditambah ini semakin lengkap, terutama salat jamaah Isya dan subuh.
innahu laisa min salatin, tidak ada suatu salat asqalu alal munafik, yang lebih berat bagi orang munafik, min salatil isya wa salatil fajr, dibandingkan dengan salat isya, maksudnya salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Kalau ada orang suka meninggalkan isya dan subuh berjamaah, ketahuilah dia munafik. Makanya para sahabat berpendapat, ini pendapat sahabat, walaqad ra'aituna, walaqad dan sungguh ra'aituna, kami berpendapat, wa ma yatakhallafu anha, barang siapa yang terlewat dari sholat jamaah, illa munafikum ma'lumun nifaqi, kecuali dia adalah munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Orang kok suka ninggalan sholat jamaah, jelas munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Sampai kalau zaman dulu, walaqad kana rajulu yu'ta bihi yuhada baina rajulain hatta yuqama fis shaf. Kalau dulu itu ada orang itu sampai dipapah di antara dua pundak laki-laki, jadi dikotong karena sakit, kemudian diletakkan di shaf. Semangat mereka untuk sholat jamaah sampai seperti itu. Nah, hari ini udah rumahnya dekat, paling cuma sekian meter dari masjid, ada adzan saja gimana? Asam uratnya kambuh, dadak greges-greges masuk angin. Jangan-jangan munafikun ma'lumun nifaqi, orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Ini di dalam Sahih Muslim. Satu lagi, tanda orang munafik, nampak khusyuk tapi batinnya fasyik. Hasan al-Basri mengatakan ini, minan nifaq ihtilaful qalbi wal lisan. Termasuk tanda munafik berbedanya antara hati dengan ucapan. Wahtilafus sir wa alaniyat, berbedanya antara yang tersembunyi dengan yang nampak. Wahtilafud dukhuli wal khuruj, berbeda antara apa yang masuk dan apa yang keluar. Ini tanda munafik juga. Neneng arep wong koyone apik banget. Salat nek nang masjid yo dadak sujude suwe banget. Giliran salat sendirian di rumah kilat khusus seperti ayam mematok makanan, ya. Terakhir, termasuk tanda munafik ini, Pak. Man mata, wah ini menarik ini. Siapa yang mati walam yahzu, belum pernah berperang, walam yuhaddis nafsahu bih, belum pernah meniatkan diri, punya keinginan untuk berperang, mata ala su'batin minan nifaq, dia mati di atas salah satu cabang dari kemunafikan. Jadi seorang muslim ternyata semuanya harus berjiwa mujahid semua. Kalau tidak, tanda kemunafikan. Ini ya, kaum muslimin, sudah lengkap nifak akbar dan nifak ashar. Sedikit kami simpulkan ini. Bedanya apa? Nifak akbar dan nifak ashar. Nifak akbar membatalkan keislaman, disamakan dengan kafir tulen, kekal di neraka, dan lebih bahaya dari kafir tulen. Kalau nifak ashar tidak membatalkan keislaman, tidak terancam kekal di neraka, tetapi waspada, nifak ashar mengantar seseorang sampai kepada nifak akbar, dan ini adalah sifatnya merusak iman, bukan membatalkan keimanan. Demikian kaum muslimin, saya kembalikan kepada pembawa acara. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih pada Ustaz. Terus selanjutnya mungkin Bapak Ibu atau jemaah yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin tanya, mungkin berdasarkan fakta, yaitu apabila seseorang ini sudah sangat yakin dengan amal ibadahnya dan yakin terhadap amal dan dosa-dosa, tapi masih sulit untuk menghindari perbuatan dosa, misalnya yang banyak bohong, zina, dan mencuri.
mengerjakan perbuatan maksiat seperti yang disebut tadi, dia akan munafik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon melanjutkan bila ada lagi. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya ketika kita menerima bantuan dari orang kafir, menerima bantuan dari orang kafir, dan baik diterima atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu, monggo. Tidak ya? Kami ada cukup dua itu Pak Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Yakin terhadap Allah, yakin dengan ajaran Islam, yakin dengan janji-janji dan juga ancaman Allah, jannah dan neraka. Tetapi masih sulit meninggalkan perbuatan dosa. Apakah ini termasuk munafik? Nah ini belum tentu. Bahkan bisa jadi secara umum orang yang beriman ya karakternya seperti itu, Pak. Jadi kalau munafik itu yang bagaimana? Yang nifak akbar tandanya ini, tidak yakin dengan Islam, menolak ajaran Islam, benci dengan Islam, kafir sebenarnya di dalam hatinya. Ini baru disebut nifak akbar. Mbok api kau banget. Kalau tadi kan malah berbuat dosa, berbuat zina gitu kan. Justru yang ini, yang nifak akbar itu mungkin malah kesehariannya itu malah sangat bagus. Seneng sodako, seneng weweh karo tonggo teparo yo jamean, petukan wong yo mesti senyum. Salate 5 waktu, tahajude yo mempeng, Senin Kemis dilakoni. Umroh saben tahun kaji ping 7. Tapi jane neng jero ati benci dengan Islam. Orang ini nifak akbar, lebih dahsyat daripada kafir tulen. Sakit bisa membedakan tidak? Bisa membedakan tidak? Sebaliknya ada orang yang perilakunya itu jenenge buruk. Egin doyan keplek, ngombe yo gawene aqua, madon. Tapi dia yakin dengan Islam, yakin dengan ajaran Islam. Dia tahu sadar betul bahwa yang dia lakukan adalah sesuatu yang haram. Hanya hawa nafsunya itu belum bisa menghindarinya. Orang ini orang yang beriman, cuma memang kadar imannya rendah. Gimana? Bukan munafik, kecuali tandanya tadi seneng goroh, seneng ngapusi, napa meleh? Seneng belenjani janji, dipercaya kok hianat, termasuk tadi suka meninggalkan sholat jamaah. Lah itulah orang beriman tapi terkena nifak ashor. Orang beriman tapi terkena nifak ashor, nifak kecil. Bisa dibedakan tidak? Sakit benten-benten apa benten? Jadi tidak semua dosa itu nanti masuk kategori nifak ashor, tidak. Hanya dosa-dosa jenis tertentu tadi aja. Oh berarti mboten napa-napa niku nggih nek berzina, minum minuman keras, berjudi, berarti niku angsal. Lah ya dosa. Saya tanya, orang beriman ada yang berbuat dosa napa mboten? Bukan banyak, semua. Kok kayaknya jenengan orang gitu loh. Orang beriman berbuat dosa atau tidak? Berbuat dosa atau tidak? Berbuat dosa, Pak. Alah coba jenengan lesan yang keluar dari lesan kita dihitung coba, dosanya berapa? Itu yang kita maksud. Jadi jangan keliru di dalam memahami tadi. Nifak itu nifak akbar, pokoknya di dalam hatinya itu sebenarnya kafir. Cuma dia menampakkan sebagai seorang muslim yang soleh. Nah kalau nifak ashor itu bagaimana? Dia mukmin, cuma masih terjebak kepada perbuatan yang dikabarkan oleh beliau sebagai tanda-tanda munafik. Sikap dan perilakunya mirip orang
munafik, tapi mirip, bukan munafik. Itu nifaq ashghar. Adapun orang beriman, al-imanu yazidu wa yanqus, iman bisa bertambah, bisa berkurang. Ya berarti ada tingkat-tingkatan iman ini tadi. Yang yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Iman bertambah ketika kita melakukan ketaatan, berkurang ketika kita melakukan kemaksiatan. Iman masih disebut beriman sekalipun dia berbuat maksiat. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita jika kita menerima bantuan dari orang kafir? Asal tidak ada ikatan, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, boleh, tidak jadi masalah menerima pemberian dari orang kafir. Tapi ingat, kalau yang sifatnya kelembagaan, biasanya tetap ada tuntutannya, ada ikatannya, suruh bikin ini, suruh bikin itu, laporan ini, harus mengadakan ini, mengadakan itu, dan sebagainya. Yang biasanya sifatnya memang ingin merongrong tadi jati dirinya sebagai seorang muslim, untuk melucuti satu persatu karakter dan jati diri sebagai seorang muslim. Ini yang harus waspada. Kalau ternyata ada ikatannya, tidak boleh menerima. Seorang muslim tidak boleh menerima. Apalagi kalau nyuwun ngapunten, tujuannya men tanggal 15 dukung, maaf, masuk kategori suap. Ayo sing wis nampani sapa? 10.000 tok ditampani. Saya anjurkan dikeluarkan saja uangnya, jangan diambil ya, dikeluarkan, ojo seneng banget. Ada saatnya pengausan itu jadi dosa, Pak. Ya, pengausan itu dosa. Pengausan sih nopo? Bagi-bagi kaos. Kalau tujuannya apa? Tadi ada maunya supaya didukung tanggal 15-nya. Ingat itu masuk kategori riswah, kategori suap menyuap. Kalau ada tujuannya seperti itu, ingat sekali lagi masuk kategori suap. Tidak halal seorang muslim menerima suap maupun menyuap. Gitu kaum muslimin? Sampun? Cekap? Ada yang lain? Bila tidak ada, kami cukupkan. Ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita muhasabah. Jangan-jangan masih ada tanda-tanda kemunafikan di dalam diri kita, maka segeralah untuk dilucuti. Ayo kita perbaiki diri sehingga kita menjadi seorang mukmin tulen. Kalau tadi ada munafik tulen, ya kita berusaha jadi mukmin tulen, ya, mukmin yang benar-benar mukmin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.